Xiaomi Redmi Note 10 Pro baterai gembung parah. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar. Hello WhatsApp, kembali lagi di channel Hafiz Service at Belajar Bongkar. Kali ini kita ngerjain HP Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Kendalanya itu baterainya ini gembung ya teman-teman ya. Baterainya gembung sampai buat baterai covernya pecah. Oke, pertama-tama kita buka dulu nih. Ini udah di lem-lemnya sendiri nih, pakai Alteco sama pakai lem kaca ya katanya. Saya nggak tahu juga sih, kita buka aja ya. Ini udah disolasi bannya juga dengan dia ya teman-teman ya. Solatip sorry ya, solasi ban itu bahasa mana ya, solasi ban. Oke, ini kita mau coba buka, kita cari nih celahnya dulu nih. Tapi karena ini udah bergelembung, jadi kita lebih mudah sih harusnya yang ngebukanya ya. Oke, ini kita congkel pakai plastik yang tipis dan lentur buat ngebukanya. Ini saya biasa pakai plastik bekas packaging apa ya, anti gores, soft case gitu-gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau beli juga ada kok yang jual yang seperti ini teman-teman. Plastik buat plastik opener namanya ya. Opener plastik atau plastik opener handphone, kalian bisa pakai yang seperti itu, kalian beli aja di online shop itu ada. Nah, ini baterai covernya udah parah, pecah parah, sama bagian dari warna baterai covernya juga terlihat terkelupas ya teman-teman ya. Ini harus kita ganti si baterai covernya sekalian nanti. Oke, ini kita mau lanjut congkel yang di bagian atas nih masih keras banget. Ini kita congkel. Nah, ini bagian yang dilem sama si owner handphone ini ya. Jadi udah dilemnya. Dia harapannya supaya nggak masuk cairan atau masuk ya benda-benda asing lah, harapan dia ya. Dari dilem baterai cover itu berharap bisa aman ya. Tapi ini sepertinya menurut saya nggak efektif karena memang baterainya bergelembung, jadi yang ngedorong si baterai cover ya tetap ya teman-teman. Oke, ini kita bersihkan sisa-sisa lem yang udah dipasang sama si ownernya ya. Ini seperti bekas lem akuarium ya sepertinya ya. Dia kayak campuran gel-gel gitu ya, gel-gel yang mengering gitu teman-teman. Oke, sekarang kita waktunya ngebuka semua baut yang ada di bagian sini. Kenapa mesti kita buka? Karena di sini handphone ini mesti buka bezelnya juga teman-teman, nggak cuman cover mainboard aja ya. Kenapa ini mesti kita buka semua baut yang bagian atas sama bagian bawah itu mesti kita buka? Karena memang ya bezelnya juga mesti kita lepasin ya teman-teman ya. Nah, tapi kalian jangan langsung tarik, jangan langsung buka bezelnya. Kenapa? Karena ada flexible fingerprint ya. Kalau kalian langsung tarik bisa ngerusak flexible fingerprintnya. Jadi perlahan aja. Sama kalian juga ingat ya, baut yang warna hitam itu untuk bagian atas, baut yang warna kuningan ini untuk bagian bawah ya teman-teman. Kebalik sih nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman mungkin khawatir yang di bagian bawah ya, karena di bagian bawah dia posisi bautnya itu lebih pendek ya teman-teman ya. Kalau dipasang sama baut yang hitam, khawatirnya aja bisa sampai ngerusak ke LCD, itu khawatir aja ya. Tapi ya harapan kita mudah-mudahan enggak ya. Oke, ini udah kita buka semua bautnya. Nah, selanjutnya kita mau lepasin ini bagian dari bezelnya ya, tapi kita bersihin sedikit-sedikit nih. Ini nanti kalau nggak dibersihin juga ngeganjel ya, ngeganjel bagian cover yang bakalan kita pasang teman-teman.
Oke, ini kita congkel aja bezelnya. Kita congkel seperti biasa. Ini kebetulan kita kukunya panjang nih teman-teman. Kalau kalian nggak punya kuku, kalian bisa pakai alat bantu ya. Nah, ini bagian yang saya bilang jangan langsung ditarik. Jadi dicongkel aja sampai dia kebuka. Kalian bisa buka seperti kalian ngebuka buku gini teman-teman. Jangan langsung ditarik karena ada fleksibel fingerprintnya ya. Harus dilepasin dulu. Nah oke, ini kita sudah berhasil ngebukanya. Ini kita buka baterainya. Seri baterainya sendiri ini BN53 ya teman-teman ya. BN53 nih kalian bisa lihat ini gembung gede banget ya. Sebenarnya bahaya sih teman-teman kalau bergelembung gini ya, tetap digunakan ya. Ya paling enggak ngerusak baterai cover ya bahayanya ya. Kalau meledak sih mungkin kecil ya kemungkinannya bisa meledak baterai bergelembung, paling enggak ya dia sih kalau dibocorin dia tuh bakalan ngeluarin gas. Nah kalau kena apa sih namanya percikan api sih bahaya ya, bisa ngebakar juga ya, atau kena bahan bakar yang cair seperti thinner atau bensin itu bahaya sih. Jadi bagusnya kalau baterai gembung gini kalian kubur aja teman-teman, bagusnya ya untuk ngebuangnya limbahnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bakar itu bisa meletus bener. Kalau jadi ini baterai bisa ngeletus kalau di handphone ini, tapi kalau posisinya panas banget teman-teman ya. Ini baterai yang kita gunakan ini bukan yang original banget, tapi ini yang kualitas lumayan bagus ya. Ini kita kali ini pasang sesuai request dari si customer. Ini baterainya juga dia bawa sendiri. Baterainya juga nggak terlalu berat banget, jadi ya sedang aja. Dibilang jelek banget enggak, dibilang bagus banget juga enggak. Serinya BN53 teman-teman untuk Note 10 Pro. Jadi kalian bisa beli juga di toko online kalau kalian mau pasang juga ya teman-teman ya. Mau pasang sendiri itu bisa banget, kalian tinggal beli aja di toko online. Nanti untuk spare partnya saya share di deskripsi video teman-teman. Kalian bisa lihat di deskripsi video ada spare partnya, nanti saya kasih ya di situ ya. Saya spill teman-teman ya. Ini tapi kekurangannya baterai yang dibeli sama si owner handphone ini adalah ukurannya atau size-nya itu nggak sama yang originalnya ya. Jadi dia agak lebih kecil ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ada space kosong jadinya. Nah ini sebenarnya agak, kalau kelihatan sih agak ngeganggu ya, karena nggak sesuai aja rasanya. Tapi kalau ini udah ditutup sih nggak kelihatan ya, fine aja ya teman-teman. Yang penting fungsinya normal itu sih. Nah ini udah kita cek juga nyala kok. Ini baterainya bisa-bisa aja ya kita pasang ya, walaupun size-nya nggak sama, ukurannya nggak sama dengan yang hasilnya, dia lebih kecil ya. Kelihatan lebih kecil size baterainya. Ini kita sambil coba nyalain dulu sambil kita lihat nih masuk ke dalam menu nggak ya, karena biasanya juga baterai yang nggak original juga kadang suka ada yang bermasalah ya. Kita khawatir aja sih sebenarnya. Nah ini kayaknya baterainya oke aja, memang cuman ukurannya aja yang nggak sesuai, tapi secara fungsi dia normal. Jadi kita langsung pasang aja. Nah karena kita nggak punya adhesif, jadi kita pakai lem LCD teman-teman. Jadi kalau untuk ngelem baterai saya saranin kalian titik-titik aja. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya kalau kita mau ngegantinya nanti itu nggak ribet banget, nggak keras banget ya teman-teman. Itu sih tujuannya ya. Oke, ini udah kita pasang, lalu kita pasang soketnya. Kalau sudah kita pasang soketnya, tinggal kita pasang lagi bezelnya ya teman-teman ya. Ini bezelnya yang saya maksud, bezel atau middle frame ya di sini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita pasang aja fingerprint tadi, jangan lupa, kalau lupa nanti nggak berfungsi jadinya dia ya teman-teman. Nah oke ya, makasih nih teman-teman yang mau nonton sampai di durasi ini, terima kasih banyak ya teman-teman. Mungkin ada yang komentar kemarin kenapa kamu ini menjelaskannya terlalu terperinci ya, terlalu spesifik gitu ya, karena ya maksud saya biar kalian bisa melakukannya sendiri di rumah itu bisa ya teman-teman. Jadi itu kenapa saya buatnya sedetail mungkin sih, penjelasannya juga detail ya. Oke,
Ini tinggal kita lem aja, kita tutup, tapi kita bersihin dulu nih. Kita bersihin bagian area ini nih, area bezelnya. Ini kita bersihkan biar nggak ngeganjel ya bagian covernya nanti yang kita pasang ya. Nah ini lanjut kita sambil baut deh, kita baut, nanti kita tinggal kita lem aja, kita lem bagian covernya ya. Kita bakalan ganti juga baterai covernya teman-teman, tapi dengan yang nggak original ya, karena memang request dari si customernya begitu. Kalau yang originalnya juga mahal banget teman-teman, bisa di atas 200 ribuan harga covernya ya. Sementara kan memang kita kan tahu ya, handphone ini kan harga secondnya juga sudah nggak seberapa ya teman-teman ya. Kalau harus ganti baterai cover 200 ribu lebih, itu juga menurut saya terlalu berlebihan. Jadi kalau kalian beli online itu harganya di bawah 50 ribu, jauh banget selisihnya. Tapi memang benar kualitasnya juga beda ya teman-teman ya, karena material yang digunakan juga nggak sama dengan yang originalnya. Jadi ya kita harap maklum teman-teman, kalau yang harga 50 ribuan ini gampang banget rusak ya, gampang pecah gitu ya. Jadi nggak bisa dapat benturan yang terlalu nggak terlalu keras, yang sedang aja tekanan yang lumayan sedang kuat gitu ya, dia bisa retak sendiri sih teman-teman. Jadi kalian saya saranin kalau kalian ganti dengan baterai cover yang nggak asli, kalian mesti pakein, kasih tambahan softcase yang agak tebel ya teman-teman, buat ngelindunginnya si baterai covernya ya. Kalau yang original sih memang biasanya dia lebih tahan, lebih kuat ya, sama aja kayak LCD juga ya teman-teman. Oke, ini udah tinggal kita finishing, kita tutup baterai covernya, udah kelar. Saya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang masih terus nonton. Kalian berarti mau belajarnya detail ya, sampai di akhir banget kalian simak video ini, mantap banget. Saya doakan mudah-mudahan kalian berhasil ngeganti baterai cover sama baterai kalian sendiri di rumah, atau buat kalian juga teman-teman yang masih baru perdana melakukan servis handphone atau melakukan repair handphone, perdana banget nih, baru mau coba-coba ganti baterai sendiri, ganti baterai cover ya. Mudah-mudahan ya kalian berhasil, usaha kalian lancar, kalian juga cuan ya teman-teman. Ini baterai cover yang kita beli di toko online, ini harganya ya di range 50 ribuan, nggak terlalu mahal ya, memang juga kualitasnya juga sesuai ya teman-teman ya. Ini kita kasih tambahan lem cair, jadi kita tambahin biar lebih rekat, karena kita nggak jamin adesifnya bisa lengket banget serekat adesif bawaan ya teman-teman ya. Adesif dari baterai cover original itu kan beda ya teman-teman, jadi kita tambahin aja lem cair biar lebih rekat aja. Oke, ini udah tinggal kita tutup sambil, kalau memang ada masih sisa-sisa lem ini kita bersihkan. Kalian mesti perhatikan ya teman-teman ya, sisa-sisa lem yang ada itu bahaya juga, bisa buat pecah baterai cover juga bisa teman-teman. Jadi kita mesti jaga banget nih kebersihannya juga. Kalau ada sisa-sisa lem atau sisa-sisa pecahan kaca dari baterai cover yang lama itu mesti kita bersihkan. Kita congkel aja teman-teman, bisa pakai karter, bisa pakai tangan aja bisa ya. Bebas kalian mau sukanya yang gimana ya. Ini saya pakai bantuan kuku aja. Nih, kalau kelihatan ada sisa-sisa baterai cover yang lama juga jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena itu bahaya juga ya, bisa ngeganjel, bisa buat pecah juga ya si baterai cover yang baru ya. Oke, tinggal ditempelin begini aja, simple banget. Nah, tinggal ditempelin, ditekan-tekan, lalu kita kasih ganjelnya itu nanti solatip ya teman-teman ya, buat penahan sementaranya menjelang lemnya kering. Kita solatip aja, pakai solatip bening, jadi handphonenya tetap bisa digunakan ya. Nih saya kasih tipsnya ya teman-teman ya, nanti kalian bisa coba di rumah pakai solatip yang buat bungkus kado itu teman-teman. Jadi di press aja pakai solatip ini sambil kita bersihkan lemnya ya. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih yang udah nonton, terima kasih banyak. Kalian jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Bagikan juga ya ke WhatsApp grup kalian, ke ya terserah kalian deh, bagikan aja, yang penting jadi amal jariah juga ya buat teman-teman semua. Oke, bye bye, see you next video, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.
Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar.